Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini kita masih diberikan kenyamanan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menghadiri presentasi yang akan saya lakukan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Majid dengan NIM 21110016 dengan mata kuliah Biokimia, dosen pengampu Ibu Nurul Widya SSI MSI. Baik, saya pada sore hari ini akan menyampaikan presentasi saya yang berjudul Senyawa Kimia sebagai Dasar Kehidupan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu biomolekul kompleks utama penyusun tubuh. Jadi dalam tubuh kita itu terdapat biomolekul yang menyusun tubuh utama manusia. Biomolekul adalah senyawa-senyawa yang bermolekul besar dan kecil yang berhubungan dengan senyawa kimia dalam sistem hidup. Sebagian besar 90% dari unsur-unsur biomolekul adalah karbon, nitrogen, oksigen, dan hidrogen, serta fosfor dan belerang. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui apa itu ikatan kimia. Ikatan kimia merupakan molekul di dalam tubuh, baik yang sederhana maupun yang kompleks, dapat terbentuk karena adanya ikatan kimia. Ikatan kimia digolongkan menjadi dua, yaitu pertama adalah ikatan kovalen dan ikatan non-kovalen. Baik, pembahasan pertama adalah ikatan non-kovalen. Ikatan non-kovalen terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ikatan ionik, adalah ikatan yang dihasilkan oleh daya tarik-menarik elektrolistatik antara ion-ion yang muatannya berlawanan. Yang kedua adalah ikatan hidrogen, adalah pengikat satu atom hidrogen oleh dua atom lainnya yang berbeda. Dan yang ketiga adalah ikatan van der Waals, adalah daya tarik-menarik spesifik yang berperan pada saat dua atom berjarak 3 sampai dengan 4 Armstrong. Kemudian ikatan kovalen. Apa sih ikatan kovalen? Ikatan kovalen terjadi ketika pemakaian bersama pasangan elektron dari masing-masing atom yang berikatan. Contohnya pada ikatan ion H hidrogen dengan hidrogen. Keduanya memerlukan satu elektron tambahan agar menjadi unsur yang stabil. Oleh karena itu, kedua atom hidrogen meminjamkan dan menggunakan bersama-sama satu elektron. Penyusun tubuh kita terdiri 99% terdiri dari yang telah kita sebutkan tadi, ada belerang, fosfor, dan yang lainnya. Dan yang paling banyak di dalam tubuh kita itu adalah air. Air merupakan produk akhir utama dari metabolisme oksidatif makanan. Dalam reaksi-reaksi metabolik, air berfungsi sebagai reaktan tetapi juga sebagai produk. Air juga menjadi pelarut biologis yang ideal. Air sangat mempengaruhi semua interaksi molekuler dalam sistem biologi. Air mempunyai dua sifat penting secara biologis, yaitu sifat polar dan sifat kohesif. Yang pertama adalah air merupakan molekul polar. Secara 3 dimensi, air merupakan molekul terhedron tak teratur dengan oksigen pada bagian pusatnya. Dua buah ikatan dengan hidrogen diarahkan ke dua sudut tehedron, sementara elektron-elektron yang tidak dipakai bersama pada kedua orbital d-elektron sp3 menempati dua sudut sisanya. Molekul air membentuk molekul bipolar, dua kutub. Sisi oksigen yang berlawanan dengan dua atom hidrogen cenderung bermuatan negatif karena mengandung lebih banyak elektron, sedangkan di sisi hidrogen cenderung bermuatan negatif. Yang kedua adalah air bersifat sangat kohesif. Maksudnya adalah molekul-molekul air yang berdekatan memiliki afinitas yang tinggi satu sama lainnya. Daerah bermuatan positif dan satu molekul air cenderung akan mengarahkan diri kepada daerah bermuatan negatif. Pada salah satu molekul di dekatnya, air beku mempunyai struktur kristal yang sangat teratur, di mana seluruh ikatan hidrogen potensial memang terbentuk. Air cair mempunyai struktur yang setengah teratur dengan kelompok-kelompok molekul berikatan hidrogen yang secara teratur, yang secara terus-menerus terbentuk dan terpecah. Air merupakan pelarut yang sangat baik bagi molekul-molekul polar.
Air sangat memperlemah ikatan ionik dan ikatan hidrogen antara molekul-molekul polar dengan cara bersaing daya tarik. Di dalam sel, air terdapat dalam dua bentuk, yaitu bentuk bebas dan bentuk terikat. Air dalam bentuk bebas mencakup 95% dari total air di dalam sel. Umumnya, air berperan sebagai pelarut dan sebagai medium dispersi, sistem koloid. Air dalam bentuk terikat mencakup 4 sampai dengan 5% saja dari total air di dalam sel. Kandungan air pada berbagai jenis sel bervariasi di antara tipe sel yang berbeda. Air merupakan medium tempat berlangsungnya transport nutrien, reaksi-reaksi enzimatis, metabolisme sel, dan transport energi kimia. Di dalam sel, hidup kebanyakan senyawa biokimia dan sebagian besar dari reaksi-reaksinya berlangsung dalam lingkungan cair. Air berperan aktif dalam banyak reaksi biokimia dan merupakan penentu penting bagi sifat-sifat makromolekul seperti protein. Karena struktur air mempunyai produk ionisasi seperti ion oksigen plus dan hidrogen, maka sangat mempengaruhi berbagai sifat komponen penting sel seperti enzim, protein, asam nukleat, dan lipida. Pembahasan selanjutnya yang ketiga adalah garam mineral. Kenapa kita membahas garam mineral? Karena garam mineral termasuk salah satu ion dan termasuk salah satu zat cair yang ada dalam tubuh kita. Kandungan garam-garam mineral pada berbagai tipe sel dengan sangat bervariasi. Dalam sel, garam-garam mineral dapat mengalami disosiasi menjadi anion dan kation. Bentuk-bentuk anion dan kation tersebut dinamakan ion. Ion-ion dapat terlarut di dalam cairan sel atau terikat secara khusus pada molekul-molekul lain seperti protein dan lipida. Secara umum, garam-garam mineral memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi osmosis. Dalam arti bahwa konsentrasi total garam-garam terlarut berpengaruh terhadap perlaluan air melintasi membran sel. Yang kedua adalah fungsi yang lebih spesifik, yaitu peran seluler setiap ion terhadap struktur dan fungsi dari partikel-partikel seluler dan makromolekul. Baik, ada sedikit latihan untuk para audiens yang melihat presentasi saya. Yang pertama itu jelaskan mengenai ikatan kimia. Apakah itu ikatan kimia? Kemudian yang kedua adalah jelaskan mengenai ikatan hidrogen. Apa sih ikatan hidrogen? Yang terakhir ada apa yang dimaksud dengan sikrogeni? Ada yang penasaran dengan jawabannya? Baik, akan saya jawab. Yang jawabannya yang pertama adalah, apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia merupakan gaya yang mengikat dua atom atau lebih untuk membentuk molekul yang stabil. Contohnya ikatan ion pada NaCl dan ikatan kovalen pada HCl. Ikatan kimia merupakan gaya yang mengikat dua atom atau lebih untuk membentuk molekul yang stabil. Ikatan antara dua atom dapat berupa ikatan ion atau kovalen. Contoh molekul dengan ikatan kovalen adalah molekul HCl. Contoh molekul dengan ikatan ion adalah NaCl. Jawaban yang kedua adalah ikatan hidrogen. Apa sih ikatan hidrogen itu? Ikatan hidrogen adalah suatu ikatan antara atom hidrogen yang mempunyai muatan positif parsial dengan atom lain yang bersifat elektronegatif dan mempunyai sepasang elektron bebas dengan oktet lengkap seperti oksigen, nitrogen, dan freon. Atom yang bermuatan positif parsial dapat berinteraksi dengan atom negatif parsial. Yang ketiga, apa itu sikrogeni? Produk hasil pembekuan dengan metode ini biasanya dikenal dengan block frozen. Bagaimana yang kita ketahui banyak seperti dimsum dengan metode dimsum frozen, nah seperti itu. Cryogenic freezing merupakan proses pembekuan cepat dengan medium pendinginan yang memiliki temperatur rendah. Bahan cryogenic yang umumnya digunakan yaitu nitrogen cair dan karbon dioksida cair maupun padat. Jadi dapat diambil kesimpulan pertanyaan soal nomor 3 adalah merupakan proses pembekuan pengawetan makanan dengan metode pembekuan dan penurunan suhu. Kemudian saya juga memiliki soal berupa ABC, D ada D-nya juga ya. Jadi yang pertama adalah massa sel 60 sampai dengan 90% sebagian besarnya adalah, oke, jawabannya adalah
B. Air. Kenapa air? Karena sudah kita ketahui bahwasannya salah satu penyusun tubuh manusia, tubuh kita adalah yang terbanyak adalah air. Yang kedua adalah molekul air membentuk sudut 104,50 derajat untuk oksigen dan hidrogen dengan ikatan. Ada yang bisa mengetahui jawabannya? Mungkin teman ya mungkin mungkin ada yang ingin menjawab, silahkan nanti di komen. Karena ini merupakan jawaban untuk kita belajar sama-sama. Ya, jawabannya adalah ikatan kovalen. Yang ketiga, zat yang mudah larut di dalam air disebut adalah hidrofob. Yang keempat, karbohidrat, protein, lemak termasuk ke dalam. Jawabannya adalah A lagi, biomakromolekul. Nomor 5, selain di sel hati, glikogenesis juga berlangsung di apa itu glikogenesis? Ada yang tahu? Silakan nanti di komen saja ya teman-teman. Ya, jawabannya adalah A, otot. Yang keenam adalah karbon, nitrogen, oksigen, dan hidrogen merupakan unsur-unsur utama dari, jawabannya sangat mudah, yaitu adalah sel. A. Nomor 7, proses-proses metabolisme dikendalikan oleh A, enzim, B, protein, C, glukosa, D, pH. Maka proses metabolisme tubuh dikendalikan oleh enzim, yaitu A jawabannya. Nomor 8, senyawa bermolekul kecil akan dirangkai untuk menghasilkan molekul yang diperlukan tubuh melalui jalur yang A, biosintesis, B, asam amino, C, hidrolisis, D, glukosa. Jawabannya adalah A, biosintesis. Nomor 9, penguraian senyawa bermolekul besar menjadi senyawa bermolekul kecil disebut A, katabolisme, B, anabolisme, C, gliserol, D, triacylglycerol. Jawabannya adalah katabolisme. Katabolisme adalah penguraian senyawa bermolekul besar menjadi senyawa bermolekul kecil. Sedangkan anabolisme adalah pembentukan senyawa bermolekul anabolisme adalah proses terbentuknya molekul besar dari molekul kecil. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya di sore hari ini. Kurang dan lebihnya mungkin saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang mengenakan hati pendengar dan audiens. Silakan nanti di follow YouTube saya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.